Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tuti SPDI MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mengerjakan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Next, saya memperkenalkan fasilitator Kak Salimin SPD dan pengajar praktik Novita Mensyasti SPD. Kesimpulan dan refleksi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi modul 1.1. Koneksi antar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang memegang prinsip ing ngarso sung tulodo, artinya seorang pemimpin harus mampu memberi contoh. Ing madya mangun karso, artinya seseorang yang berada di tengah harus mampu mengugah semangat. Tuturi handayani, artinya seseorang yang berada di belakang harus juga mengikuti mendorong semangat. Selanjutnya, koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Sebagai guru harus memberikan bimbingan serta memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan pengetahuannya seluas-luasnya seiring perkembangan zaman dan tidak terlepas dari fungsi kontrol kita sebagai guru dan orang tua dengan berpedoman pada kodrat alam dan kodrat zaman, yang artinya anak-anak dididik sesuai dengan zaman di mana mereka berada dan sesuai dengan lingkungan di mana mereka berada di negara kita Indonesia yang tetap berdasarkan adab yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Titik 1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Bahwa sebelum mempelajari modul 1.1, maka pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya mentransfer materi pelajaran di kelas. Yang kedua, anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita hanya mengisi lembar tersebut. Yang ketiga, nilai yang saya ambil hanyalah nilai tugas dan nilai harian saja, yaitu berupa nilai kognitif. Yang keempat, saya melakukan metode ceramah untuk menuntaskan materi agar cepat selesai. Pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Next, yang kelima, jika nilai mencapai KKM, maka saya menganggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Yang keenam, saya menganggap guru sebagai pusat pembelajaran, yaitu teacher center, sehingga banyak murid tidak paham. Yang ketujuh, murid hanya sebagai objek dan hanya pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Yang terakhir, 8, sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah refleksi 2.
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak adalah kertas yang penuh coretan buram sejak lahir, maka harus kita menuntun memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Bahwa peran guru adalah tuturi Handayani yang harus memberikan kemerdekaan belajar kepada murid dan belajar harus menyenangkan. Aspek pembelajaran bukan hanya kognitif, tapi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dan seharusnya dalam melakukan proses pembelajaran harus secara menyeluruh. Next, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid sebagai subjek pembelajaran artinya murid diberikan kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi. Bahwa sebagai seorang guru harus diberikan sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, serta memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Refleksi 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dengan pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai student-centered learning, yang artinya murid bebas menentukan cara belajar sendiri. 2. Menerapkan pembelajaran zaman sekarang abad 21 yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran di kelas antara lain: next 3. Merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. 4. Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan berusaha menjadi inspirator, motivator, dan fasilitator bagi peserta didik. 5. Memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid dengan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Akhirnya selesai pemaparan dari awal sampai akhir. Thank you. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.